Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Ainur Jariah, dosen dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun yang akan saya sampaikan kali ini adalah pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, sistem pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, yang keempat, bentuk dan pengalaman belajar, yang kelima, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK, yang keenam, materi pembelajaran, yang ketujuh, kriteria penilaian dan penugasan, serta rekaman video pengajaran. Adapun mata kuliah ini bernama Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 dengan kode mata kuliah AW 009100422206 yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah rumpun Al-Islam Kemuhammadiyahan. Mata kuliah AIK 2 adalah mata kuliah yang mencakup ibadah, akhlak, dan muamalah. Dirancang untuk membentuk mahasiswa yang bertakwa dan memiliki integritas moral tinggi dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan ke dalam penguasaan sains dan teknologi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendalami sumber ajaran Islam yang mencakup Al-Quran, hadis, dan metode paratekstual, serta memahami hakikat ibadah praktis mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, hingga haji. Berdasarkan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, dan fokus perkuliahan tidak hanya pada aspek prosedural ibadah, tetapi juga pada internalisasi karakter al-ma'un dan etika muamalah, baik dalam konteks sosial tradisional maupun ranah digital, guna mencetak lulusan yang mampu mengambil keputusan etis, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berperan aktif sebagai warga negara yang mencintai tanah air dan perdamaian dunia. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan studi kasus, serta bentuk pembelajarannya berupa kuliah tatap muka, pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS, praktik ibadah, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran mandiri terstruktur. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar melalui analisis permasalahan keislaman kontemporer, praktik ibadah berdasarkan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, diskusi kasus muamalah dan etika digital, pembelajaran berbasis komunitas melalui kegiatan pengabdian atau observasi lingkungan, serta refleksi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk mendukung pengambilan keputusan yang etis dan profesional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mengidentifikasi sumber ajaran Islam utama yaitu Al-Quran dan hadis, serta menjelaskan peran sumber paratekstual, ijma, ijtihad, qiyas, maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan saddud dzari'ah sebagai dasar pemikiran keislaman. CPMK kedua, memahami, menganalisis, dan mengamalkan ibadah, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan doa sesuai tuntunan Tarjih Muhammadiyah, serta meneladani hikmahnya dalam pembentukan akhlak mulia. CPMK 3 menjelaskan hakikat, ruang lingkup, dan prinsip muamalah Islam, serta menerapkan adab dan etika dalam kehidupan sosial, keluarga, lingkungan, hifdzul bi'ah maupun muamalah kontemporer termasuk media sosial dan transaksi online. CPMK 4 mempraktikkan ibadah wudu dan sholat dengan benar sesuai tuntunan Tarjih Muhammadiyah, serta mendemonstrasikannya melalui karya edukatif yaitu praktik ibadah. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, sub CPMK 3 mampu menjelaskan hakikat ibadah menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah
menganalisis hikmahnya sebagai sarana pembentukan akhlak mulia, serta menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sub-CPMK 5 mampu mempraktikkan ibadah wudhu dan sholat dengan benar serta mendemonstrasikannya dalam bentuk karya edukatif. Secara keseluruhan materi pembelajaran AIK 2 mencakup yang pertama kontrak kuliah dan pengantar mata kuliah AIK 2, yang kedua sumber ajaran Islam, yang ketiga hakikat dan prinsip ibadah, yang keempat toharoh dan implikasinya terhadap akhlak, yang kelima sholat dan implikasinya terhadap akhlak, yang keenam puasa dan implikasinya terhadap akhlak, yang ketujuh zakat dan pembentukan karakter al-ma'un, yang kedelapan haji dan implikasinya terhadap akhlak, yang kesembilan zikir, doa dan implikasinya terhadap akhlak, yang kesepuluh hakikat dan ruang lingkup muamalah, yang kesebelas muamalah ijtimaiyah atau etika sosial dan keluarga, yang ke-12 muamalah ijtimaiyah digital atau media sosial dan transaksi online, dan yang ke-13 praktik wudhu dan sholat. Berikut penilaian yang berupa ada beberapa aspek, yaitu aspek absensi berupa aktivitas partisipatif dengan proporsi 20%, aspek diskusi berupa hasil proyek dengan proporsi 30%, kemudian aspek formative assessment berupa tugas makalah dengan proporsi 15%, kemudian yang terakhir aspek summative assessment berupa ujian tengah semester dengan proporsi 15% dan ujian akhir semester dengan proporsi 30%, dengan total secara keseluruhan adalah 100%. Baik, berikut mari kita saksikan video pembelajaran yang disampaikan oleh Ainun Jariah SAG MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa kembali bertemu di ruang kelas ini dan kita bisa melanjutkan perkuliahan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Baik, sebelum kita bahas materi kita hari ini, saya mengecek kehadiran mahasiswa dulu sekalian. Safira, Hadir Bu. Ardian, Hadir Bu. Muhammad Sahril, Hadir Bu. Zaharani Febriska, Hadir Bu. Melissa Al-Islami, Hadir Bu. Mardiana Hadir Bu. Fitri. Hadir Bu. Terima kasih. Sebagai pembuka kelas kita hari ini, materi kita hari ini adalah sholat sebagai pilar ibadah dan pembentuk akhlak sosial. Kita refleksikan dulu diri kita untuk mengingat kembali materi yang lalu, yaitu materi apa? Baik. Siapa yang masih ingat apa itu toharoh? Saya Bu. Iya, Ardian. Toharoh adalah upaya mencucikan diri dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam, agar seorang muslim dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Ya, jadi intinya toharoh itu adalah bersuci. Iya Bu. Terima kasih Ardian. Kemudian yang terakhir, tentu kita melakukan toharoh itu ada nilai akhlak, ada nilai pembentukan akhlak di dalamnya. Nilai apa yang bisa kita ambil dari toharoh? Ada 5 Bu. Yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua disiplin dalam beribadah. Yang ketiga membiasakan hidup sehat dan bersih. Yang keempat
menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan yang kelima taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi toharo ini salah satu ibadah yang termasuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini seperti yang pernah kita bahas di pertemuan kedua, bahwa ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah diatur, sudah ditentukan tata caranya, sudah ditentukan apa yang dilakukan, kapan dilakukan. Jadi tidak bisa kita membuat-buat sendiri. Sehingga ketika kita mengikuti aturan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita masuk pada materi ketiga dan pertemuan keempat ini. Baik, sebelum dilanjutkan membahas materi tentang sholat ini, baik kita buat kesepakatan dulu. Bagaimana? Iya, Ibu. Yang pertama tepat waktu. Alhamdulillah mahasiswa di sini selalu tepat waktu hadir di kelas. Kemudian yang kedua aktif ini aktif bertanya dan aktif memberi respon atau jawaban. Dan ketika praktik nanti lakukan dengan penuh kesungguhan atau serius. Iya, Ibu. Baik, kita lihat dulu tujuan perkuliahan ini agar kita memahami bahwa mahasiswa di sini diharapkan mampu menjelaskan, memahami dan mempraktikkan sholat sesuai dengan HPT. Apa itu HPT? Rajih Muhammadiyah. Capaian perkuliahan mata kuliah pencapaian CPE atau CPNK ini yaitu memahami, menganalisis, mengamalkan dan mempraktikkan sholat secara mengetahui hikmah sholat. Baik, kita masuk pada pengertian sholat. Apa itu sholat? Dari kata shol, lam dan tak marbutoh, ini adalah bahasa Arab. Jadi akar katanya adalah sholat, yusolli sholatan. Itu artinya doa, itu memohon Kebaikan. Ini sebagaimana termasuk dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi kata sholli alaihim, berdoa. Yang dalam aktivitas sholat itu kita berdoa yang mulai dari awal membaca doa iftitah, kemudian di surah Al-Fatihah yang kita baca, dia bacaan ruku, dan sampai akhir itu adalah doa. Kemudian menurut istilah itu sholat ini adalah serangkaian ibadah khusus. Seperti tadi, ini termasuk ibadah mahdoh yang sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, dan perbuatan terdiri dari perbuatan perkataan yang tertentu itu artinya tidak bisa kita buat bacaan sendiri, harus sesuai dan diawali dengan takbiratul ihram, yaitu mengagungkan Allah, dan diakhiri dengan salam, disertai dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ada syarat juga rukun yang sudah ditentukan. Sudah paham ya sampai sini? Paham, Bu. Kemudian bagaimana ketentuan sholat menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah? Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ini kenapa harus putusan tarjih dalam Muhammadiyah? Dalam organisasi Muhammadiyah itu ada majelis tarjih yang bertugas untuk mencari dalil-dalil tentang ibadah-ibadah yang dilakukan, sehingga dalil-dalil yang dimaksud itu adalah dalil-dalil yang sahih. Dan sahih itu artinya apa? Ada yang tahu? Terpercaya. Jadi kalau disebutkan dalilnya sahih atau hadisnya sahih, artinya sesuai dengan caranya Rasulullah SAW.
Jadi salah satu yang menjadikan sholat kita itu sah kalau sesuai dengan caranya. Bagaimana sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatkan kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi yang pertama adalah niat dan takbiratul ihram. Niat yang dimaksud di sini adalah niat ikhlas karena Allah. Ya. Jadi kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, baik untuk gambarnya saya perlihatkan dalam modul. Jadi saat bertakbir, kedua tangan diangkat sejajar bahu dan kedua daun telinga. Coba diangkat. Allahu Akbar. Di mana letakkan kedua tangannya? Jadi meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan dia letakkan di atas dada. Ya, bukan di atas dada itu bukan di atasnya dada begini, bukan. Iya. Dada itu yang bagian organ pernafasan kita ya. Kemudian setelah itu bisa dilihat gerakannya di sini. Bisa, Bu. Dan membaca doa iftitah. Oh iya, baik. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang bisa langsung melakukan gerakannya sambil kita sama-sama membaca. Silakan. Syahrir. Terus ragu-ragu. Iya, ini belajar ya. Jadi kalau ada yang masih perlu diperbaiki kita sama-sama. Silakan berdiri tegak. Tadi ini kan prakteknya jadi nggak masalah nanti. Berdiri tegak. Ya. Berdiri tegak kemudian takbiratul ihram. Enggak usah bacaan yang tadi sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kemudian gerakan ruku. Allahu Akbar. Mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Pandangan matanya kemana? Ke bawah. Sujud, ke tempat sujud, bukan ke bawah. Oh, itu banyak. Bisa ke kaki, bisa ke tempat. Dengan iktidal. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ya, turun. Apa yang dibaca? Cukup. Bisa sampai di situ, bisa juga dengan tambahan doa. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan melakukan gerakan sujud tanpa mengangkat tangan. Jadi mengucapkan takbir Allahu Akbar, sujudnya. Ya, tangan diletakkan di kedua samping wajah. Samping dirapatkan, kedua tangan jari-jarinya dirapatkan. Ya, di samping wajahnya. Samping wajah. Samping wajah pas. Ya. Iya. Yang mana yang harus nempel di tempat sujud? Iya. Dahi dan ujung ya. Dahi dan ujung hidung, tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Bagaimana gerakan kedua kakinya? Ini harus sejajar, jangan menghadap. Coba ya, menghadap ke arah kiblat. Ya. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhanallahumma rabbana atau Subhanallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Kemudian Allahu Akbar, duduk iftirash ya. Duduk antara dua sujud. Apa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud? Wajburni wahdini warzuqni. Dan sujud kembali Allahu Akbar. Ya, kakinya jangan dirap ya, ada jarak. Apa yang dibaca? Sudah ya. Dan bangun untuk rakaat kedua. Bagaimana caranya? Duduk dulu. Allahu Akbar ya. Duduk tenang, kemudian bangun berdiri. Ya. Boleh meletakkan tangannya di sini. Ulangi. Ya. Oh ya, begitu. Jangan. Ya, baru rakaat
Nggak usah angkat tangan kalau rakaat kedua. Coba ulangi kembali. Ya. Tadi ini dari gerakan sujud. Sujud dulu, kemudian bangun. Allahu Akbar. Ya. Nggak usah angkat tangannya dan ya lanjut. Apa yang dibaca setelah ini? Al-Fatihah. Baca surah ayat. Ya, kembali. Kemudian lakukan saja Allahu Akbar. Kemudian terakhir kita ke gerakan tahiyat. Baik, langsung saja mungkin ya. Bu. Ya. Silakan melakukan gerakan tahiyat. Tahiyat awal dulu. Ya, karena ada dua tahiyat, tahiyat awal dan Tahiyatul akhir. apa yang dibaca ketika tahiyat awal? Nah, perhatikan gerakan kakinya. Ini, Kakinya. ya. Ya, sudah sesuai. Ya, yang lain perhatikan ya gambar. Jadi ini namanya gerakan duduk iftirosh. Cara duduknya seperti di gambar. Apa yang dibaca? At-tahiyatul lillahi wa salawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan doa sholawat. Ada doa sesudah tasyahud awal. Dan nanti ini bisa dihafalkan ya yang belum hafal. Ada yang sudah hafal? Allahumma Inni zalamtu nafsi zulma katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika wa rahmatullahi wa wa barakatuh. min indika warhamni Warhamni innaka antal Ghafurur Rahim. Yang belum hafal nanti diulang-ulang. Kemudian untuk gerakan tasyahud akhir. Bagaimana cara duduknya tasyahud akhir? Lipat. Jadi kaki telapak kaki kiri di bawah kaki kanan dan posisi telapak kaki kanan tetap menghadap kiblat. Bagaimana posisi tangannya dan ketika menunjuk? Ya silakan gerakan menunjuk. Ya. Apa yang dibaca sama ya tadi ya. Mulai dari tahiyat, kemudian sesudah tahiyat ada sholawat, ya, dan doa sesudah tasyahud akhir. Kalau tadi ada sudah hafal doa sesudah tasyahud akhir. Allahumma. Ya, coba Alini. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Alhamdulillah, ini sudah belajar di rumah ya. Kalau Adia sudah hafal juga? Allahumma inni a'udzubika. Belum ya, nanti belajar ya. Iya. Kemudian yang terakhir Salam. tentu salam ya. Bagaimana gerakan salam? Tentu berpaling memutar leher ke arah kanan hingga terlihat pipi dari belakang. Ya coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Adian. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, tentu sesudah kita melakukan ibadah sholat ini, nah tentu ada hikmah, ya. Ada hikmah sholat, sehingga ini menjadi motivasi buat kita semua. Untuk apa kita sholat? Tentu dalam Al-Quran itu sering diperintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan Salat. Dan salah satu hikmah sholat ini adalah sabar. Kemudian yang kedua khusyuk. Apa itu khusyuk? Kita kan tidak bisa secara tidak ingat semua. Tapi yang dinamakan khusyuk ini adalah sadar. Jadi ketika kita sholat ini kita sadar bahwa ini kita sedang melakukan gerakan, mana gerakan ini, ibadah ini adalah hubungan kita khusus dengan Allah. Yaitu mindfulness. Ini hadirnya hati, dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan disiplin waktu. Waktu-waktu sholat ini sudah diatur dan kapan
Dan yang terbaik itu adalah sholat di awal Waktu. Kemudian kepedulian sosial, ya, adanya kita ketika sholat berjamaah kita memperhatikan siapa di sekeliling kita, siapa di samping kiri kanan kita, dan kita melakukannya dengan sejajar, tidak ada jarak, gitu. Itu semua perlu diperhatikan. Dan di samping kita tidak kita perhatikan apakah dia orang kaya, dia orang ini, semua sama di hadapan Allah. Kemudian refleksi salam itu artinya kita melakukan sholat untuk peduli pada lingkungan. Baik, silakan diskusi singkat tentang ini, mengapa ada orang rajin sholat tetapi akhlaknya kurang baik. Sudah siap kelompoknya sebelah kanan saya? Insyaallah Bu. Apa? Siapa yang mewakili? Kenapa ada orang rajin sholat tetapi akhlaknya itu kurang baik? Mungkin itu sholatnya itu dijadikan rutinitas, belum dihayati dan dimaknai bagaimana itu sholat. Terus nilai-nilai sholatnya juga itu belum diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja Ibu dari Ya, kami. terima kasih sudah memberi pendapat. Kelompok sebelah kiri saya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Mewakili. mengapa ada orang rajin sholat tapi akhlaknya kurang baik? Nah, itu biasanya ternyata kepada niatnya dulu. Karena biasa ketika kita ingin sholat itu kita harus meluruskan terlebih dahulu niat kita. Niat kita sholat kalau kita ingin betul-betul melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala ataupun hanya semata-mata untuk mendapatkan Pujian. validasi atau pujian dari orang lain. Riak ya. Terima kasih sudah memberi pendapatnya. Baik, kita mulai asesmen hari ini. Silakan diperhatikan. Ya. Yang pertama, pertanyaannya, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara syarat sah sholat dan rukun sholat? Jadi yang pertama, syarat dipenuhi sebelum sholat, sedangkan rukun kerjakan dalam sholat. Yang kedua, sudah dijawab? Sudah dijawab. Ya, pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan berikutnya sudah dijawab. Kita lihat. Nanti ada 50 sampai 33. Alhamdulillah. Kesimpulannya sebagian besar dari mahasiswa sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum kuliah ini diakhiri, saya ingatkan untuk pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang puasa. Iya, Bu. Silakan disiapkan pembelajaran mengenai puasa, apa itu puasa, dan rukun-rukun puasa, apa saja yang wajib dilakukan selama puasa, dan hikmah pembentukan akhlak dalam puasa itu sendiri. Baik, saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas keaktifannya semua. Oh ya, sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin satu saja, satu atau dua orang, silakan. Saya Ibu. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, apa dampaknya jika ada seseorang yang melaksanakan sholat hanya sebagai kebiasaannya saja tanpa memahami apa itu maknanya? Mungkin itu saja Ibu. Jadi ketika sholat itu hanya rutinitas saja, maka dampak kepada kesehariannya ya tidak nampak bahwa dia merasa diawasi oleh Allah, sehingga perilaku-perilaku yang negatif masih sering muncul. Iya. Ya, jadi ketika kita memahami bahwa sholat itu adalah dilakukan dengan penuh kesadaran, dilakukan dengan penuh mengingat bahwa ini adalah hubungan kita dengan Allah, sehingga kita sedang diawasi oleh Allah, sehingga kita akan berhati-hati dalam melakukan apa saja gitu, hal-hal yang jadi kita merasa diawasi seperti itu. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Baik, kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama berdoa, doa kafaratul majlis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.